Semoga selalu sehat ya. Kami dari HG2 Kelas Ekstensi B 2022. Perkenalkan, nama saya Febriola Valenia. Saya Dina Sulistiawati. Saya Sylvia Nadia. Saya Rifki Ayu Widyasari. Saya Nana Noviana. Saya Anissa Istiqomah. Kami akan mempersembahkan video mengenai tanda bahaya kehamilan. Selamat menyaksikan. Hai Moms, udah tahu belum nih apa aja sih tanda bahaya kehamilan itu? Moms harus ya waspada dan mengetahui apa aja tanda bahaya kehamilan. Kalau begitu, biar Moms tahu nih apa aja tanda bahayanya, simak video satu ini. Demam yang tinggi juga merupakan tanda bahaya pada kehamilan karena bisa saja disebabkan oleh adanya infeksi. Demam tinggi dapat menyebabkan kehilangan cairan tubuh yang lebih cepat sehingga meningkatkan resiko dehidrasi pada mami. Suhu tubuh yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi perkembangan janin dan komplikasi serius nih moms. Di trimester pertama kehamilan, paparan suhu yang ekstrim dapat menyebabkan kelainan pada organ dan sistem perkembangan janin. Sedangkan pada trimester kedua dan ketiga, demam tinggi dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur, rendahnya berat badan lahir, dan masalah perkembangan lainnya. Pendarahan yang berasal dari vagina bisa menjadi tanda bahaya yang dapat mengancam baik janin maupun mami. Jika mengalami pendarahan pada usia kehamilan muda, hal tersebut bisa menandakan adanya keguguran, kehamilan anggur, atau kehamilan di luar kandungan yang terganggu. Namun, jika mengalami pendarahan pada usia hamil tua, bisa menjadi pertanda plasenta menutupi jalan lahir. Ketuban pecah dini atau yang disingkat dengan KPD menjadi tanda bahaya dalam kehamilan. KPD terjadi ketika selaput ketuban yang mengelilingi janin pecah sebelum persalinan dimulai. Ketuban berfungsi sebagai lapisan pelindung bagi janin dan membantu mencegah infeksi. Ketika air ketuban pecah, maka akan ada beberapa resiko yang mungkin terjadi, seperti resiko infeksi pada janin dan rahim, resiko kehilangan cairan ketuban yang berlebih, yang dimana dapat menyebabkan tekanan pada tali pusat dan mengganggu aliran nutrisi serta oksigen ke janin. Adapun resiko kelahiran prematur dengan kehilangan air ketuban dapat memicu kontraksi rahim dan mempercepat proses persalinan. Jika janin tidak aktif bergerak atau bahkan tidak bergerak, ini merupakan salah satu tanda bahaya pada masa kehamilan. Karena aktivitas gerakan janin yang normal menunjukkan bahwa janin dalam keadaan baik dan menerima pasokan oksigen serta nutrisi yang cukup. Jika janin tiba-tiba menjadi kurang aktif, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti hipoksia, yaitu kekurangan oksigen dalam darah janin. Hipoksia dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu masalah plasenta, komplikasi pada tali pusat, atau kondisi medis ibu yang mempengaruhi sirkulasi darah. Nah, jika tali pusat terjepit atau tertekan, aliran oksigen dan nutrisi ke janin dapat terganggu.
Hal ini terjadi jika tali pusat melilit atau terperangkap di sekitar bagian tubuh janin, atau juga terdapat masalah dengan posisi plasenta. Kurangnya gerakan janin juga dapat menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin. Jika janin tidak menerima nutrisi yang cukup atau tidak berkembang dengan normal, gerakan janin dapat menjadi kurang aktif. Perubahan bentuk tubuh seperti penambahan berat badan sering dialami oleh ibu hamil. Ibu juga bisa mengalami bengkak-bengkak pada tangan, kaki, dan wajah. Akan tetapi, jika disertai dengan adanya keluhan pusing kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, atau kejang, bisa saja merupakan tanda terjadinya preeklamsi. Preeklamsi adalah kondisi serius yang dapat mempengaruhi kehamilan dan juga kesehatan ibu serta janin. Preeklamsi juga disertai dengan peningkatan tekanan darah, nyeri perut, mual, dan muntah. Nah, Moms sudah tahu kan apa aja sih tanda bahaya kehamilan? Kalau misalnya Moms ini ada salah satu mengalami tanda bahaya kehamilan, Moms harus segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Bisa ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat. Semoga selalu sehat ya Moms. Dah.